Udara pagi ini sangat cerah, cocok untuk melakukan perjalanan, menikmati keindahan yang disuguhkan alam. Ada keunikan pada lokasi yang akan kita jelajahi hari ini dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Karena keunikan dan kekhasan lokasi yang berada di kawasan hutan Aceh. Lingkok Kuing mungkin nama baru untuk lokasi wisata di Aceh dan menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk bisa berada di kawasan tersebut. Saudara, saya sedang berada di kawasan Padang Tiji, sebuah kecamatan berjarak 12 km dari kota Sigli. Kita akan menelusuri pedalaman hutan Gampung Pulau Hagu yang memiliki lembah yang sangat indah. Masyarakat menyebutnya dengan Lingkok Kuing atau dengan nama Urukme. Ada beberapa komunitas yang akan mengikuti perjalanan kita pada hari ini menelusuri Lingkok Kuing. Tidak banyak yang tahu arah masuk menuju Lingkok Kuing, sehingga memang diperlukan petunjuk dan lebih baik bila ada yang menemani dari mereka yang sudah pernah ke sana. Hal ini penting mengingat medan yang akan dilalui sangat menantang dengan sejumlah kesulitan yang akan dijumpai. Lintas menuju Lingkok Kuing menurut cerita dari masyarakat masih apa adanya dan baru dilakukan pembersihan dan pembukaan jalan agar bisa dilalui dengan kendaraan. Jadi, kerjasama di jalan sangat diperlukan agar bila ada terjadi kendala dalam perjalanan akan mudah mendapatkan bantuan dengan saling membantu. Adanya kelompok peduli lingkungan yang ada di Kabupaten Pidi yang menyertai perjalanan ke Lingkok Kuing sangat membantu. Terlebih, mereka faham akan medan yang akan dilalui. Ya, pemirsa, ini ada beberapa komunitas yang akan mengikuti kita perjalanan menuju Lingkok Kuing. Bang, apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik. Ya, Bang. Ini ada komunitas apa ya nih, Bang? Kalau saya mewakili dari Bikir PD, Gebuk Derita PD. Bu Rita Pidi, ya. Bang? Kita dari Ado. Ini berapa kilometer kita akan menuju sana, Bang? Sekitar lebih kurang 12 km 12 dengan perjalanan 1 jam. 1 jam. Jadi lebih baik pakai kereta gitu, Bang? Lebih baik pakai kereta trail. Trail lah. Jalannya tuh gimana, Bang, sana, Bang? Jalan berbatuan dan karang. Karang. Dinding Pendakian. dan tebing. Baiklah, Bang, sekarang bisa menuju sana, Bang? Oke. Oke, sah. Siap, Bang? Ah? Oke, kami siap. Siap, Bang. Oke. Halo, kawan. Ayo. Lokasi jalan yang mendaki dan ditemani bebatuan pegunungan sering membuat jalan terhenti. Jalur yang bisa dikatakan baru ini menjadi sedikit mudah dilintasi bila menggunakan sepeda motor. Namun, bila menggunakan kendaraan roda 4, apalagi yang tidak memiliki spesifikasi untuk off-road, tentu acap kali ditemukan permasalahan. Kondisi ini diperparah lagi dengan putusnya sejumlah jembatan dan hanya bentangan besi seluas ban mobil menjadi pengganti sementara. Sangat riskan tentu saja, namun inilah kondisi yang saban hari dialami oleh masyarakat yang membuka kebun di kawasan ini. Di Pugot, hana mau pedung kilo. Sampai lung ke mana? Ditanya kan, lu lagi na lu berapa? Nyopaknya kau mengajak jangan malu.
Mio lagi nyo am sengkuang. Karena lu hop pak ibu. Lu hop itu bu. Olehnya batte dasar dibuli dasar awak pun lagi nyo batte. Dicungki betul. Olehnya digiling lagi ke jalan baru bu. Dan masuk dalam pulau dia ni bu. Lu tahu yang belum? Bukan makaji hanjir ke buat. Makaji hanjir wah lu nyo lagi nyo ada. Lu hana malai lu mari. Karena lu rayu langli pak. Masyarakat ini mengeluhkan kondisi jalan yang tidak baik ini dan sering terjadi musibah kecelakaan. Wajar bila warga menginginkan keseriusan pemerintah untuk membuat jalan lintas Lingkok Kuing ini baik ke depannya. Okey. Saudara, ini adalah satu tantangan yang baru saja kita lewati, yaitu berupa jembatan yang hanya seadanya. Ke depan masih ada rintangan-rintangan yang akan kita lewati lagi. Perjalanan baru sekitar 5 km, namun waktu tempuh sudah mencapai 1 jam lebih, yang menandakan lintas ke Lingkok Kuing. Wisata Lingkok Kuing memang sangat menantang. Jalan yang gembur dan rawan longsor menjadi lintas yang perlu terus diwaspadai dan diingatkan oleh teman-teman yang selalu memposisikan di depan kami. Sejumlah kebun-kebun warga tampak di sisi kiri dan kanan jalan, yang menandakan perjalanan kami belum begitu jauh dari perkampungan terakhir Padang Tiji. Masyarakat memilih lokasi ini untuk berkebun. Sangat beralasan mengingat sumber air di kawasan ini sangat mudah, dengan aliran sungai panjang yang melintasi di samping ada genangan seperti danau kecil. Masih sangat jauh perjalanan kita menuju Lingkok Kuing. Ya bisa kira-kira beberapa kilometer lagi, namun kita sudah disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah, yaitu embung yang menemani perjalanan kita pada siang hari ini. Luar biasa, suguhan alam yang membentang selama perjalanan memupus kegalauan medan dengan kondisi jalan yang menantang. Terkadang jalan kami terhenti akibat kendaraan tidak mampu menanjak. Kendati dengan bantuan teman-teman yang setia memberi dukungan. Belayan alam membuat suasana lelah kian pupus, sehingga menambah semangat dan muncul kekaguman akan ciptaan ilahi yang agung.
Perjalanan yang mengesankan ini akhirnya tiba di ujung bukit dengan pemandangan yang sangat indah terpampang. Saudara, akhirnya kita telah sampai di objek wisata Liko Kuing, di mana perjalanan yang sangat melelahkan, melewati lembah-lembah yang sangat lumayan memacu adrenalin. Tapi di sini, insya Allah semua pemandangan yang disuguhkan oleh alam ini bisa melepas rasa capek kita. Ya, mari kita telusuri bersama. Harus ekstra hati-hati menuruni ke kawasan aliran sungai Lingkok Kuing yang terjal dan sedikit licin. Akar-akar pohon yang kuat menjadi tali yang bisa dimanfaatkan untuk turun dan naik kembali ke atas. Pemandangannya menakjubkan seakan tanpa kata yang mampu terucap. Atas bentukan alam dengan jejaran bebatuan menghiasi dinding bentangan sungai. Sepintas, bebatuan yang tersusun rapi ini mirip bangunan yang memang sengaja dibuat masa lalu dengan lempengan batu ukuran dan bentuk yang hampir sama. Pemirsa, di sini sudah tersusun batuan yang bisa dibilang menyerupai sebuah bangunan ataupun sebagainya. Perlu observasi lebih lanjut oleh arkeolog supaya bisa terungkap apakah ini sebuah bangunan ataupun memang terbentuknya oleh alam. Memang belum ada penelitian yang mengungkap fenomena alam yang ada di Lingkok Kuing ini, sehingga menimbulkan kesimpulan dan pemahaman yang berbeda akan bentukan batuan indah di mana masyarakat sebagian menyebutnya dengan Green Canyon-nya Aceh. Dari bentuknya dengan susunan batu yang hampir beragam dan sebagian berbentuk pipih seperti bangunan bekas candi atau kerajaan masa lalu. Susunan batu yang sangat rapi membuat persepsi sebagian pengunjung akan bangunan masa lalu yang sengaja dibuat ratusan atau ribuan tahun lalu. Kekaguman pun muncul dengan pemandangan yang terpampang dengan lekuk-lekuk dinding batu yang menampilkan nilai artistik yang tinggi. Padang tak jemu yang kita rasakan saat berada di sini. Dinding batu beraturan yang melingkar di aliran sungai atas bukit ini lebih bermakna dengan keserasian pepohonan yang setia menemani di bibir tebing sungai. Jangan gitu. Berdasarkan analisa dari salah seorang teman yang faham betul dengan bebatuan sungai dari Universitas Hasanuddin, Dr. Alifi Yunar, melalui jaringan sosial media menjelaskan bahwa proses pembentukan bebatuan yang ada di Lingkok Kuing ini adalah dari aliran lava letusan gunung api Selawah ribuan tahun silam. Air dengan keasaman yang tinggi secara perlahan mengikis dinding batu yang sebagian besar kadar kapurnya tinggi. Pengikisan batu sebagian menjadi bentuk pipih ini lebih dimungkinkan saat air yang mengandung asam menerjang dinding saat musim hujan. Sementara dinding batu lain yang mengandung nikel dan besi tampak tidak terpengaruh dari aliran air yang mengandung asam, sehingga masih tetap berbentuk seperti apa adanya.
Salah seorang pecinta alam, Ami Arka, yang sering melakukan perjalanan